kemarin Bu. Masalahnya yang sudah saya pilih itu yang terjadi di kelas saya itu ada 4. Yang pertama itu adalah rendahnya pemahaman peserta didik mengenai materi IPA, sistem peredaran darah pada manusia. Lalu yang kedua itu rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika, materinya itu tentang volume, debit, dan waktu. Lalu yang ketiga itu rendahnya kemampuan menulis peserta didik kelas 5 dalam membuat karya sastra Indonesia, materinya pantun. Lalu untuk yang keempat itu kurangnya pemahaman peserta didik kelas 5 mengenai materi letak geografis serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Bu, solusi dari masalah yang saya angkat di kelas saya. Nah, mungkin Ibu sebagai pakar bisa menyampaikan beberapa solusi yang nantinya bisa saya gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Itu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama, rendahnya pemahaman peserta di kelas 5 pada materi IPA, khususnya dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pernah saya lakukan itu jadi melakukan peragaan, ya. Jadi peragaan peredaran darah. Jadi anak itu ada yang berfungsi sebagai jantung, ada yang berfungsi sebagai vena, ada yang berfungsi sebagai arteri. Nah, nanti siswa tersebut bergerak sesuai dengan arah dari peredaran darah. Misalkan arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh ya. Berarti nanti dari jantung dia bergerak ke seluruh tubuh, ada yang ke kepala, ada yang ke anggota gerak ya, anggota badan gitu. Kemudian nanti sebaliknya, anak yang menjadi vena berarti dia itu berputar dari seluruh tubuh ke jantung, seperti itu, supaya terpahami seperti apa sih peredaran darah pada manusia itu. Berarti role playing berarti ya Bu ya? Iya, seperti itu ya. Atau bisa jadi dengan menggunakan video pembelajaran ya, karena kan kalau sekarang tuh banyak sekali ya di YouTube gitu kan mengenai sistem peredaran darah, yang kita bisa memilih dari yang termudah ya sampai yang lebih kompleks ya, nanti kita sesuaikan dengan kondisi siswa di kelas kita gitu. Dan materi yang harus dicapai ya. Karena kan memang kalau misalkan menggunakan peragaan itu mungkin kurang terbayang dibandingkan dengan video kan. Kalau sekarang video misalkan bentuk darahnya ya ada istilahnya animasinya gitu ya, kemudian denyut jantungnya itu kan akan dianimasikan di dalam video pembelajaran tersebut. Jadi kita bisa juga menggunakan video pembelajaran. Atau yang paling sederhana itu anak membuat sistem peredaran darah misalkan di karton yang menggunakan spidol. Nanti untuk yang misalkan darah bersih menggunakan warna merah, yang darah kotor misalkan warna biru gitu, atau sebaliknya tergantung dari kesepakatan ya. Hanya biasanya kan kalau yang bersih merah ya, seperti itu. Kemudian untuk yang tadi yang masalah pada soal matematika, materi debit, seperti kemarin saya bahas, mungkin bisa menggunakan jembatan keledai ya. Kemudian bisa jadi untuk menentukan naik turun tangga pada besaran itu mereka sudah bisa ya, tapi pada saat aplikasi soal ya kadang-kadang mereka itu bingung ya, sehingga kita bisa bantu dengan belajar banyak latihan soal cerita, atau mungkin kita menggunakan demonstrasi tadi ya, debit air misalkan ember yang dibolongin ya, dilubangin, kemudian diisi air, kemudian diukur berapa lamanya, kemudian berapa banyaknya volumenya, sehingga nanti anak bisa menghitung debitnya. Ya. Lalu untuk kemampuan siswa yang masih rendah dalam membuat pantun, kalau pantun mungkin kita harus kalau lihat kondisi anak sekarang kan jarang mungkin ya mendengar pantun ya, sehingga kita harus memberikan contoh. Kemudian kita juga harus membimbing mereka dari memulai membuat sampiran hingga isi ya gitu. Bisa dengan sambung kata gitu ya, kemudian bisa jadi dengan penggunaan kartu kata yang disambungkan hingga membentuk sebuah pantun. Kemudian mereka disuruh menjelaskan makna dari pantun yang mereka buat ya gitu. Kemudian bisa jadi dengan brainstorming ya. Brainstorming itu jadi anak-anak itu diminta pendapatnya ya tentang pantun, baik dalam hal definisi maupun contoh pembuatan pantunnya. Karena kalau di sini kan tentang pembuatan pantun ya, kemampuan menulis pantun ya, seperti itu ya gitu, seperti itu. Kemudian bisa jadi kita menggunakan misalkan media bantunya itu PowerPoint, sehingga nanti akan lebih terpahami seperti apa sih bedanya sampiran dengan isi. Diberikan contoh dulu ya Bu ya, diberikan konsep dulu ya.
Jadi jangan tiba-tiba anak diberikan tugas sementara mereka tidak diberikan contoh, mungkin mereka sendiri tidak paham ya, makanya ya harus dibantu. Setelah diberikan contoh, mereka pun harus dibimbing pada saat pembuatan atau penyusunan pantunnya ya. Kemudian yang satu lagi mengenai letak geografis serta pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia, itu bisa dengan menggunakan video pembelajaran, bisa dengan menggunakan PowerPoint yang mungkin menarik bagi mereka, atau bahkan untuk ya kalaupun misalkan di sekolahnya itu tidak boleh menggunakan HP ya untuk materi ini, bisa saja kan ya, mereka disuruh untuk browsing hanya materi ini saja kan, bagaimana mereka mencari informasi mengenai yang tadi akan dibahas ya, pengaruhnya letak geografis, pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat itu di dalam Google gitu, seperti apa sih gitu. Mencari sendiri ya Bu ya, supaya lebih ya. Baik Bu, dari solusi-solusi yang Ibu paparkan barusan, apakah ada kekurangan dan kelebihannya Bu yang bisa misalkan apa terkait waktu yang harus maksudnya disiasati, atau takutnya kurang, atau bagaimana? Pasti ya, setiap metode atau strategi pasti ada kelemahan kelebihannya. Seperti tadi misalkan memperagakan anak-anak itu peredaran darah. Kalau misalkan kita tidak memberikan instruksi yang jelas, mereka akan bingung, malah nanti akan tabrakan ya, gitu kan ya, antara vena dengan arteri ya, gitu. Sehingga kita harus memberikan instruksi yang jelas kepada mereka. Baru setelah mereka paham, setelah mereka mengerti tentang mekanismenya, baru diperagakan gitu. Artinya banyak hal yang dipersiapkan oleh kita ya, seperti tadi misalkan mencari video pembelajaran, kemudian membuat PowerPoint, ya berarti kan otomatis kitanya harus memiliki waktu yang lebih, dan durasi waktu harus diperhatikan gitu, apakah cukup atau tidak gitu. Jadi tidak harus semuanya dilaksanakan atau digunakan ya, tergantung dari waktu yang tersedia gitu. Baik Bu, dari pemaparan Ibu barusan saya mendapat banyak gambaran ya Bu ya, apa saja yang harus saya lakukan gitu. Salah satunya memang yang sudah saya kaji di literatur juga, yang Ibu sampaikan sebelumnya mengenai jembatan keledai itu. Oh iya, berarti dengan ini bisa apa ya Bu? Memudahkan ya, memudahkan dihafal ya. Iya, seperti itu. Oh iya, berarti memang jadi sejalur gitu ya, sepaham ya Bu ya, dengan apa yang Ibu sampaikan, dengan kajian literatur yang saya temukan juga memang sudah ada gitu ilmunya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan atas penjelasannya. Insya Allah pasti akan saya laksanakan gitu ya, dan disesuaikan juga dengan kondisi di kelas gitu ya, seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.